Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema promosi dari Tuhan. Saudaraku, renungan dengan tema promosi dari Tuhan ini menekankan bahwa promosi dari Tuhan itu akan membawa kita kepada peningkatan dalam hidup yang berasal dari Tuhan, bukan semata-mata dari usaha manusia. Promosi ini tidak hanya tentang kenaikan jabatan atau materi, tetapi juga pertumbuhan rohani, kedekatan kita dengan Tuhan, dan tentunya perubahan karakter kita. Saudaraku, apakah mungkin saat ini kita berharap kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita lakukan? Apakah mungkin saat ini kita siap untuk dipromosikan untuk tugas yang lebih besar? Mungkin saat ini juga kita masih tetap menjadi karyawan biasa dan kita berpikir bahwa kalau sudah waktunya kita harus naik level dan kita berharap kita bisa mendapatkan promosi jabatan yang baru. Ya, tentunya semua orang menginginkan hal ini, karena Tuhan pun menginginkan setiap kita, anak-anaknya, untuk hidup berhasil. Dan tak seorang pun dari kita untuk dipanggil menjadi hidup yang biasa-biasa. Tuhan mau setiap anak Tuhan hidup dengan hal-hal yang luar biasa. Kita juga dipanggil untuk hidup di dalam iman dan kemuliaannya Tuhan. Kita dipanggil untuk mengerjakan keselamatan kita sendiri dengan rasa takut dan gentar dan hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita memang sedang merindukan promosi dari Tuhan, maka kita hanya perlu menanti waktunya Tuhan. Kita harus menunggu waktunya Tuhan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Tetap menunggu walaupun itu harus lama, karena memang untuk dipakai dan dipromosi oleh Tuhan itu harus dimurnikan. Kalau memang kita mau mendapatkan sesuatu hal yang besar, dan ini yang harus menjadi landasan yang kuat dalam setiap kita. Kita harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita harus menyingkirkan motivasi lain dari kita punya hati. Kalau memang ternyata kita menginginkan promosi hanya untuk menyombongkan diri kita, atau untuk membuktikan ke orang lain kalau memang kita jauh lebih hebat, maka Tuhan tidak akan pernah memberikan itu kepada kita. Tuhan akan dulu melihat hati kita dan motivasi hati kita. Apakah kita juga sudah menomorsatukan Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, dan kita sudah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Mari kita sadar bahwa kalau apa yang kita punya datangnya itu dari Tuhan, dan tidak ada yang mustahil kalau memang kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerimanya. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerima promosi yang datang dari Tuhan. Kalau memang Tuhan akan memberi kita promosi, apakah yang harus kita siap untuk menerimanya? Tuhan hanya memberi promosi kepada orang-orang yang sudah siap menerimanya, baik secara karakter maupun kapasitas. Jadi kalaupun saat ini kita pengen sekali mendapatkan promosi, apakah menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Akan lebih baik kita membangun karakter kita lebih dahulu dan memperlengkapi diri kita dengan kapasitas dulu. Karena saat kita sudah siap, Tuhan akan memberikan promosi terbesar dan terbaik itu dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dan yang ketiga, saudaraku, hal yang harus kita lakukan, mari kita lakukan apa yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh. Bagi dunia sekuler, prinsip ini jadi salah satu kunci di balik kesuksesan. Sayangnya, banyak orang Kristen tidak paham dengan prinsip ini. Meskipun sederhana, tapi rupanya ini dampaknya benar-benar luar biasa. Terlepas dari apapun pekerjaan kita, mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh
sungguh-sungguh seperti kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Misalnya, contoh kita sebagai karyawan di sebuah perusahaan, lakukanlah apa yang terbaik setiap hari dan taati peraturan yang berlaku di setiap tempat pekerjaan kita, di kantor, dimanapun. Kalau bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, dalam arti kalau kita diberi satu tugas, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Hindari rasa yang ingin bersungut-sungut, dan mari kita melakukan pekerjaan itu dengan takut akan Tuhan. Jangan pernah kita mengeluh dengan segala keadaan yang kita alami. Intinya kita bersyukur dalam segala hal dan jalani setiap proses yang Tuhan percayakan bagi kita dengan hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat kita benar-benar mulai membenahi ini dalam kehidupan kita, maka percayalah promosi itu akan segera datang. Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Yesus berkata bahwa banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Dalam Matius 22 ayatnya yang ke-14. Hanya orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang bersedia dipanggil dan membenahi dirinya sampai tiba waktunya mereka dipercayakan melakukan pekerjaan istimewa dari Tuhan. Sama halnya seperti para olahragawan yang menjalani proses latihan sampai beberapa waktu lamanya, dan setelah mereka dinyatakan siap secara fisik dan skill, mereka lalu dikirim ke medan tanding. Prosesnya memang tidak mudah, tapi proses yang Tuhan mau kita jalani itu tidak akan mendustai hasil. Jadi saudaraku, jadi Tuhan mau kita siap di hari ini dan mau diangkat untuk mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Kuncinya setia dengan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar bagi setiap kita. Firman Tuhan di pagi ini menuntun, memberikan rema yang kuat bagi setiap kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman dan siap untuk kita dipromosikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.